Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak informasi dari suatu teks atau video. Baiklah teman-teman, sekarang langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu definisi menyimak. Menyimak merupakan keterampilan yang pertama kali dipelajari atau dikuasai oleh manusia. Sejak manusia bayi, bahkan sejak dalam kandungan sang ibu, kita sudah mulai belajar menyimak. Menyimak merupakan salah satu aspek keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek. Yang pertama, menyimak, kedua, berbicara, ketiga, membaca, dan yang terakhir, menulis. Pada dasarnya, keempat aspek ini memiliki keterkaitan dan keempat aspek ini tidak bisa dipisahkan. Menyimak memiliki hubungan yang sangat erat dengan membaca. Menyimak memiliki banyak persamaan dengan membaca. Salah satunya yaitu bersifat reseptif atau menerima. Selain itu, keduanya juga memiliki persamaan yaitu sebagai salah satu cara menerima informasi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk di materi tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi atau fakta. Pemerolehan fakta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan membaca surat atau majalah, mengadakan riset atau penelitian, dan mengadakan eksperimen atau percobaan. Selanjutnya, tujuan menyimak yang kedua yaitu untuk menganalisis fakta yang ada. Dalam kegiatan menyimak, dapat dipastikan penyimak harus benar-benar bertumpu pada hasil menyimak serta menuntut pengetahuan dan pengalaman. Tujuan menyimak yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi fakta dan ide. Selanjutnya, tujuan menyimak yang keempat yaitu untuk mendapatkan inspirasi. Tujuan dari kegiatan menyimak juga untuk mendapatkan inspirasi berupa memecahkan masalah. Selanjutnya, tujuan menyimak yang kelima yaitu untuk memperoleh hiburan. Dan tujuan menyimak yang terakhir yaitu untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara menuntut beberapa hal pada diri seseorang. Menyimak menjadi salah satu alternatif dalam memperbaiki kemampuan berbicara, sebab dalam proses menyimak terdapat kegiatan meniru atau percontohan yang lebih jelas. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam menyimak. Di dalam menyimak terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama, kemampuan mengidentifikasi suatu bunyi. Yang kedua yaitu kemampuan memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah menyelidiki mana yang penting dan mana yang tidak. Dan yang keempat adalah berhubungan erat dengan mengingat. Dan yang kelima, diperlukannya pemahaman sesuai dengan kemampuan. Oke, selanjutnya kita ke materi yang berikutnya, yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran menyimak. Di dalam pembelajaran menyimak terdapat 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan makna. Pada tahapan ini, guru menentukan makna dari kata-kata yang sukar atau yang tidak diketahui oleh siswa. Yang kedua adalah memperagakan ekspresi. Dalam pembelajaran menyimak, guru memperagakan ekspresi agar siswa lebih memperhatikan gurunya. Yang ketiga yaitu meminta siswa untuk mengulangi kembali. Maksudnya, ketika kita sudah menjelaskan makna dari kata-kata tersebut, kita meminta siswa untuk menjelaskan kembali agar mereka lebih memahami. Yang terakhir adalah memberikan latihan ekspresif. Dalam memberikan latihan ini, guru bisa menggunakan berbagai cara yang lebih efektif, seperti cara drill.
Oke teman-teman, sebelumnya Dinar sudah menjelaskan langkah-langkah menyimak. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan teknik pembelajaran menyimak. Yang pertama yaitu menyimak berita. Menyimak berita ini tujuannya agar siswa dapat memahami dan memaknai berita yang didengarnya dengan cermat. Dapat melalui berita radio maupun televisi. Adapun cara pelaksanaannya, yang pertama yaitu guru memberikan pengantar singkat tentang pelaksanaan teknik pembelajaran hari itu. Kemudian guru mendengarkan berita dari radio maupun televisi kepada siswa-siswa. Yang ketiga, siswa mencermati isi berita yang tadi telah guru berikan. Selanjutnya, siswa menulis isi berita yang didengarkannya. Kemudian, siswa secara berkelompok mengidentifikasi berita berdasarkan tempat, pelaksanaan, waktu, mengapa dan bagaimana dari berita yang tadi telah disimak. Yang keenam, siswa mendiskusikan hasil identifikasi ke dalam kelompoknya masing-masing. Setelah mendiskusikan, siswa melaporkan hasil kerja kelompoknya tersebut di depan kelas, dan kelompok lain akan memberikan penilaian terhadap yang telah mereka diskusikan. Yang kedua yaitu menyimak lagu. Tujuannya agar siswa dapat memaknai dan memahami teks yang dinyanyikan dengan cermat, cepat, dan tepat. Menyimak lagu ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaset dan teks lagu. Adapun cara pelaksanaannya, yang pertama yaitu guru memberikan pengantar singkat tentang pelaksanaan pembelajaran hari itu, sama seperti tadi menyimak berita. Yang kedua, putarkan lagu yang disenangi siswa saat itu sambil menuliskan teks lagu di papan tulis. Yang ketiga, ajaklah siswa untuk bernyanyi bersama. Selanjutnya, guru menyuruh siswa untuk menyanyi berdasarkan teks lagu yang telah diberikan, namun tanpa musik. Yang kelima, siswa mengidentifikasi teks lagu yang telah diberikan bersama kelompoknya dan didiskusikan. Setelah itu, hasil diskusinya akan dilaporkan dan disampaikan di depan kelas, sehingga kelompok lain dapat memberikan penilaian. Di akhir pelajaran, siswa akan menyimpulkan pembelajaran yang telah mereka lakukan pada hari itu. Teman, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pembelajaran menyimak pidato. Tujuannya adalah agar siswa dapat mendengarkan dengan tempo waktu yang lama secara langsung. Biasanya menyimak ini juga menggunakan alat, yaitu teks pidato atau rekaman pidato. Yang pertama, guru memberikan pengantar singkat tentang pelaksanaan pembelajaran pada hari itu. Dan yang kedua, siswa mendengarkan ringkasan pidato yang diputar oleh gurunya. Yang ketiga, setelah pidato selesai, siswa menuliskan hal-hal yang penting yang terdapat dalam pidato. Yang keempat, siswa membentuk kelompok untuk saling mendiskusikan hasil pidato. Yang kelima, siswa secara individu menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Yang keenam, siswa secara individu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya mengenai pidato yang tadi. Yang ketujuh, siswa menyimpulkan materi yang diberikan oleh gurunya pada hari itu. Selanjutnya, menyimak iklan. Tujuan dari menyimak iklan adalah siswa dapat mendengarkan teks iklan yang diputar sambil memahami inti pesan dari iklan tersebut. Cara pelaksanaannya, yang pertama, guru memberikan pengantar tentang pembelajaran hari itu. Yang kedua, guru memutar video iklan tersebut. Dan yang ketiga, guru mengajak siswa untuk meniru iklan yang diputarkan tadi. Yang keempat, tanpa iklan, guru memberikan siswa kesempatan untuk melakukan berdasarkan teks iklan yang tadi didengarnya. Yang kelima,
Siswa secara berkelompok mengidentifikasikan iklan berdasarkan 5W plus 1H. Yang keenam, siswa mendiskusikan hasil identifikasinya ke dalam kelompok. Dan yang ketujuh, siswa menjelaskan hasil diskusi kelompok ke dalam kelas dan kelompok lain memberikan penilaian kepada kelompok tersebut. Yang kedelapan, siswa menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran pada hari itu.